Bab 957. Aku ingin cerai. Di kamar tidur. Lesikin duduk di pinggir tempat tidur dan wajahnya penuh dengan air mata. Feli masih tertidur. Ia memandang putrinya dengan penuh kesedihan. Dia berharap Jerry yang datang dan menjelaskan semuanya. Tetapi dia kecewa karena setelah menunggu sekian lama, Jerry yang tidak kunjung masuk ke kamar. Meskipun dia melihat dengan mata kepala sendiri Jerry yang menjatuhkan Viola Feng di sofa, dia masih tidak percaya Jerry yang akan melakukan sesuatu yang akan mengkhianatinya. Baginya, jika Jerry yang datang untuk menghiburnya sekarang, dia tidak akan begitu sedih. Namun, Jerry yang tidak datang seakan sudah pergi. "Ibu, kenapa kamu menangis?" Lesikin sadar setelah mendengar suara Feli. Dia segera menghapus air matanya dan tersenyum pada Feli dengan terpaksa. "Ibu tidak menangis. Hanya saja mataku sedikit gatal. Bangunlah. Ibu akan mengantarmu ke sekolah." Di tempat lain, Jerry yang telah mengantar Viola Feng meninggalkan puncak awan. Kota Yan adalah kandangnya. Sedangkan Viola Feng selalu tinggal di desa keluarga Wu di kota Raja Guan. Bahkan dia belum pernah ke kota Raja Guan. Meskipun dia mengenal dunia ini melalui internet. Tapi karena ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan dunia luar, Jerry yang masih merasa khawatir. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kota Kyushu. "Komisaris, kamu sudah datang," ujar Robin Luo menyambut Jerry yang baru saja memasuki kota Kyushu. "Bagus. Struktur utama kota Kyushu sudah selesai. Sepertinya tidak lama lagi kita dapat mulai menerima investasi dari luar," ujar Jerry yang melihat kondisi kota Kyushu yang hampir selesai dan tersenyum. Sekarang, grup Yanchen sudah pindah ke kota Kyushu dan Red Mamba Corp milik keluarga Ye juga sudah pindah ke sana. Keluarga Yuan dan keluarga Huang juga sedang berkoordinasi dengan grup Yanchen untuk memindahkan bisnis inti keluarga mereka ke kota Kyushu. Setelah 3 perusahaan inti dari 8 keluarga kota Yan pindah ke kota Kyushu, dapat dibayangkan seberapa ramai kota ini. Berdasarkan progres konstruksi saat ini, semuanya akan selesai dalam 3 bulan. Sekarang sudah ada banyak perusahaan yang secara aktif menghubungi mereka untuk menetap di kota Kyushu. Tidak hanya itu, bahkan beberapa perusahaan papan atas dari kota lain ingin menetap di kota Kyushu. Jerry yang sudah lama mengharapkan hasil seperti itu. "Bagaimana kemajuan proyek di bagian lain Kyushu?" tanya dia. Robin Luo berkata, "Berkat dukungan dari komisaris, aku yakin rencana semula yang akan selesai dalam 5 tahun menjadi 2 tahun. Saat ini, selain kota Yan, lokasi lain untuk 8 kota Kyushu sudah ditentukan dan semua persyaratan sudah diselesaikan. Dalam beberapa hari ke depan, aku berencana pergi ke tempat-tempat tersebut untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Lalu bisa secara resmi memulai pembangunan 8 kota Kyushu lainnya." "Bagus. Sudah merepotkanmu," angguk Jerry Yang. "Oh ya, komisaris. Kamu bilang aku harus mencari tempat yang cocok untuk membuka klinik, bukan?" tanya Robin Luo tiba-tiba. Barulah Jerry yang menjelaskan kepada Robin Luo. "Dia adikku, Viola Feng. Dia ahli dalam bidang kedokteran dan ingin membuka sebuah klinik. Bawalah kami berkeliling untuk memilih tempat yang cocok untuknya." Robin Luo terkejut mendengar ini. "Nona Feng, selamat datang. Aku Robin Luo, GM Grup Yanchen." Viola Feng dengan lembut tersenyum. "GM Luo, apa kabar? Panggil saja aku Viola. Kalau begitu, aku serahkan Viola padamu. Penuhi semua kebutuhannya." Jerry yang menyerahkan Viola Feng kepada Robin Luo. Setelah itu, dia bergegas pergi setelah menyampaikan beberapa hal. Karena pagi tadi terjadi salah paham antara Viola Feng dengan Lesikin dan Yumi Qin. Jerry yang berangkat lebih awal dan sekarang pulang tepat waktu untuk mengantar Feli pergi ke taman kanak-kanak. David Qin akhir-akhir ini masih harus dirawat di rumah sakit. Awalnya, dia berencana meminta bantuan Viola Feng untuk merawat anak-anak selama beberapa hari. Tapi setelah kejadian pagi tadi, tentu saja tidak mungkin. Lesikin dan Yumi Qin sibuk.
Jadi untuk urusan antar jemput anak sekolah, hanya bisa diserahkan kepada Jerry Yang. Sementara itu, di puncak awan, Lesikin telah merapikan Feli dengan cantik. Ketika baru keluar dari kamar, dia melihat Yumikin membawa koper keluar dari kamarnya. Yumi, kamu mau pergi kemana? Lesikin belum tahu tentang Jerry yang menamparkan Yumikin. Dia sangat terkejut melihat Yumikin membawa koper dengan marah. Kakak, ujar Yumikin tiba-tiba terisak ketika melihat Lesikin. Bahkan berlinangan air mata. Yumi, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba menangis? Cepat katakan pada kakak. Siapa yang berani menyakitimu? Tanya Lesikin bergegas mendekat untuk memeluk Yumikin. Kakak, Jerry yang menamparku, ujar Yumikin sambil menangis. Setelah mengatakan itu, rasa sedih dalam hatinya semakin kuat. Awalnya hanya terisak menjadi menangis berlinangan air mata. Namun, setelah menyebutkan Jerry yang menamparnya, Yumikin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menangis dengan keras. Apa yang kamu katakan? Dia menamparmu, ujar Lesikin kaget. Dia tidak pernah menyangka suaminya yang sempurna bisa bertindak kasar pada Yumikin. Lesikin menjadi sangat marah melihat adiknya menangis sedih. Dia mungkin bisa menerima bagaimana Jerry yang memperlakukannya. Tetapi dia tidak akan mentolerir kekerasan pada adiknya. Feli juga khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Hanya tahu ayahnya menamparkan bibinya. Bibi, jangan menangis. Bibi, jangan menangis. Feli berusaha menghibur. Bibi, jangan menangis. Aku akan membalasnya ketika ayah pulang. Lesikin berusaha keras mengendalikan kemarahannya. Tapi rasanya sulit. Dia segera menelepon Jerry Yang. Jerry yang sedang dalam perjalanan pulang kaget mendapat telepon dari Lesikin. Tapi segera menyadari bahwa istri dan adiknya akan menghubunginya tentang hal ini. Dia tersenyum getir sambil menggelengkan kepala. Sayang, aku hampir sampai di rumah. Tunggu sebentar ya. Kenapa kamu menamparkan Yumi? Jerry yang mendengar suara Lesikin yang marah di telepon. Jerry yang menyesali tindakannya menamparkan Yumikin. Karena insiden pagi hari tadi membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi istrinya maupun Yumikin. Dia tidak menyangka masalah ini akan datang begitu cepat. Bicara, ujar Lesikin marah. Meskipun lewat telepon, Jerry yang bisa merasakan kemarahan Lesikin. Nada dingin seperti itu adalah nada yang dia miliki ketika dia bertemu kembali dengan Lesikin setelah dia baru saja kembali dari perbatasan utara. Lesi, maafkan aku. Jerry yang tidak tahu apa yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa meminta maaf. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Hanya karena seorang wanita. Kamu bahkan tidak menginginkan istrimu lagi. Yumi hanya mengatakan sesuatu dengan emosional dan kamu memukulnya. Emosi Lesikin semakin memuncak. Dia mulai menangis. Atau jangan-jangan, kamu dan wanita itu memiliki hubungan yang tidak pantas. Lesikin tahu Jerry yang tidak akan mengkhianatinya. Tetapi dalam keadaan marah, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata ini. Ayah, apakah kamu tidak menginginkanku dan ibu lagi? Tiba-tiba, suara Feli yang terisak terdengar di telepon. Jerry yang sedang mengemudi mendengar pertanyaan Lesikin dan tangisan putrinya. Dia merasa seperti sebilah pisau menusuk keras di atas jantungnya. Jerry Yang, mari kita cerai, ujar Lesikin tiba-tiba. Boom! Kata-kata itu membuat Jerry yang sangat terpukul. Dia merasa seperti tersambar petir dan dengan keras menginjak rem mobilnya. Ban-ban mobil menggesek di atas jalan dan terdengar suara yang menusuk telinga. Bahkan bau karet yang kuat menyelimuti udara. Jerry yang dengan susah payah bertanya. Apa yang kamu katakan? Cerai. Bom. Begitu Jerry yang selesai berbicara, sebuah truk berat mendadak menabrak mobilnya dan terdengar suara ledakan yang besar hingga mobil Jerry yang terlempar ke udara. Boom. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara ledakan. Mobil Jerry yang menabrak tebing dengan keras. Banyak batu berjatuhan dari atas menutupi mobilnya. Bersambung.
Bab 958. Jerry yang dalam masalah. Tut tut tut. Setelah mengatakan ingin bercerai, Lesikin yang berada jauh di puncak awan mendengar suara benturan keras dan kemudian ponselnya langsung berdering sibuk. Jerry Yang, apa yang terjadi? Cepat bicara, ujar Lesikin dengan suara gemetar dan bingung. Jerry yang baru saja ingin memberitahunya bahwa dia sedang mengemudi. Lesikin bukanlah orang bodoh, suara benturan yang terdengar tadi di telepon, pasti merupakan suara kecelakaan. Kak, ada apa? Yumikin yang saat itu sedang menangis, gemetar melihat Lesikin dan langsung mendekat untuk menopangnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak Yumikin bertanya, Lesikin tetap tidak berkata apa-apa, tubuhnya gemetar hebat dan air matanya mengalir seperti banjir. Bukan karena Lesikin tidak mau bicara, tapi karena dia menyadari bahwa sesuatu terjadi pada Jerry Yang. Saat ini, dia lemas bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Feli yang awalnya sedang menghibur Yumikin, "Wah, ayah, aku mau ayah." Tangis dia tiba-tiba. "Kak, apa yang terjadi? Jangan menangis, cepat ceritakan padaku," ujar Yumikin khawatir. Lesikin hanya menangis dan tidak mengatakan apapun, sementara Feli menangis di sampingnya. Hal ini membuat Yumikin merasa bahwa sesuatu yang buruk terjadi dan hatinya penuh kekhawatiran. Melihat Lesikin dan Feli seperti ini, Yumikin menjadi cemas. Dia bahkan tidak memedulikan pukulan dari Jerry yang pagi tadi dan langsung menghubungi Jerry Yang. Namun, setelah mencoba menelepon beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suamiku, teriak Lesikin segera keluar dari villa. "Kak, mau kemana?" teriak Yumikin, tapi Feli masih di sisinya. Jika dia mengikutinya, maka tidak akan ada yang mengasuh Feli. Pada saat yang sama, di kaki puncak awan, jalan menuju puncak awan telah ditutup oleh batu-batu besar yang terguling dari puncak gunung. Aspal jalan dipenuhi dengan batu-batu besar dan banyak orang berkerumun di sekitarnya. Di antara orang-orang tersebut, ada seorang pria berwajah barat. "Meski kamu adalah master alam dewa, pasti tidak akan selamat dari kecelakaan separah ini, kan?" ujar dia ketus. Setelah itu, dia berbalik pergi. Tidak lama kemudian, sirene polisi dan mobil pemadam kebakaran berdatangan. Mereka membentangkan garis polisi di sekitar lokasi kecelakaan. Aku melihat mobil hitam Bentley terjepit oleh truk berat di samping jalan, lalu Bentley itu menabrak tebing gunung, yang menyebabkan banyak batu besar terguling dan menimbun mobil beserta orang di dalamnya. "Apa, ada orang di dalam mobil?" "Iya, aku juga melihatnya. Di dalam mobil ada seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Sungguh malang, begitu mudah harus mengalami bencana seperti ini. Tidak tahu apakah dia sudah menikah bulan atau sudah punya anak. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan istri dan anaknya?" Para penonton di lokasi kecelakaan mulai berbicara dengan tatapan penuh kesedihan. Saat Lesikin tiba di sana, dia mendengar apa yang dikatakan para penonton dan merasa seperti disambar petir. Di bawah kakinya, ada ponsel Huawei yang baru beberapa hari lalu dia jual kepada Jerry Yang, yaitu ponsel Mate 40. Hingga saat ini, dia masih ingat jelas ucapan Jerry Yang ketika memberikan ponsel tersebut, "Besok berikan ponsel Huawei kepada seluruh karyawan grup Yanchen untuk mendukung produk dalam negeri." Tapi sekarang, ponsel Jerry yang berada di bawah kakinya dan layarnya sudah pecah. "Suamiku!" Lesikin berteriak histeris ketika mengingat Jerry yang tertimpa tumpukan batu. Ia menangis ingin melewati garis polisi dan masuk ke dalam. "Nyonya, tempat ini sangat berbahaya, cepatlah pergi," ujar dua petugas segera menghentikan Lesikin. Dia suamiku, biarkan aku lewat, aku harus menyelamatkan suamiku," teriak Lesikin. Entah dari mana dia mendapatkan kekuatan mendorong polisi dan berlari menuju reruntuhan, lalu menggali dengan kedua tangannya. Lesikin seolah tidak merasakan rasa sakit. Ia menangis sambil menggali, "Sayang, maafkan aku tidak ingin bercerai denganmu, aku hanya ingin menakut-nakutimu. Aku mohon padamu, kamu harus tetap hidup, jangan ada masalah."
aku tidak bisa hidup tanpamu. Namun, reruntuhan di sekitarnya setinggi 4 hingga 5 meter, bagaimana mungkin Lesikin dapat menyelamatkan Jerry yang hanya dengan kedua tangannya? Nyonya, mohon jangan menghalangi upaya penyelamatan kami. Ujar dua petugas mendekat dan memaksa Lesikin keluar dari garis polisi. Lepaskan aku ingin menyelamatkan suamiku. Aku ingin menyelamatkan suamiku, ujar Lesikin meronta seperti orang gila. Penonton di sekitarnya tampak simpati melihat Lesikin. Mobil itu mengalami kecelakaan begitu parah, dan bahkan tertimpa oleh batu besar dari puncak gunung. Mungkin orang di dalam mobil telah menjadi bubur daging. Kak, apa yang terjadi? Pada saat itu, Yumikin datang bersama Feli. Ketika Yumikin datang, dia melihat jalan di depan telah diblokir oleh tumpukan batu besar. Dia menggendong Feli berjalan dari tepi puing, melihat Lesikin ditahan oleh dua polisi. Saat itu, Lesikin menangis histeris sambil mengatakan ingin menyelamatkan suaminya. Yumi, Jerry yang mengalami kecelakaan mobil, mobilnya ditabrak dan tertimpa batu dari puncak gunung. Semuanya karena aku, semuanya karena aku. Jika bukan karena aku meminta untuk bercerai, dia tidak akan berhenti dan kecelakaan ini tidak akan terjadi. Aku membunuh Jerry Yang, ujar Lesikin memeluk Yumikin sambil menangis keras. Boom! Kata-kata Lesikin seperti petir yang mengejutkan, membuat Yumikin berdiri kaku di tempat. Setelah berlalu beberapa saat, Kak, kamu bilang, suamimu, dia ada di bawah tumpukan ini. Tanya Yumikin akhirnya pulih dan dengan suara gemetar. Lesikin dengan putus asa mengangguk, dia ada di bawah sini, aku ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa. Bagaimana ini? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakak ipar baru saja menamparku pagi ini, aku belum membalasnya, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kecelakaan? Yumikin mundur beberapa langkah dengan terhuyung-huyung, air matanya seperti hujan deras. Kak, jangan bohong padaku, kakak ipar pasti baik-baik saja, dia pasti baik-baik saja. Tangis dia. Meskipun kecelakaan terjadi, orang di bawah sini pasti bukan kakak ipar, dia begitu hebat dan keahliannya dalam mengemudi begitu baik, bagaimana mungkin dia mengalami kecelakaan? Aku tidak percaya. Pada saat itu, seorang polisi wanita yang mengenakan seragam datang, dengan selembar foto di tangannya. Foto tersebut menampilkan sebuah Bentley hitam dengan nomor plat Yana A00815, di dalam mobil itu ada seseorang yang sedang menelepon. 0815 adalah tanggal lahir Lesikin dan tempat di mana Bentley itu berada tepat di sini dan orang di dalam mobil yang sedang menelepon itu adalah Jerry Yang. Halo? Apakah pria dalam foto ini adalah suamimu? Tanya polisi wanita itu kemudian berkata, ini adalah gambar yang diambil dari kamera pemantau kami di bagian jalan ini. Mobil mengalami kecelakaan dan orang di dalamnya berada tepat di bawah tumpukan ini. Bersambung.